Ngara niki titiang lunas gang sinampura yan ning wenten sane nenten menggah ring pikayu niki nggih kaping kalih ngiring lunas ica majang ide yang midi majang leluhur terutama ide Resi Mustika. Semoga pertemuan kita hari ini ngiring lunas tuntunan, lunas bimbingan majang ide bisa kita wujudkan tepat waktu dan sesuai ampura kehendak beliau Ida Resi Mustika. Inggih asa menika titiang selanturnya titiang serahkan kepada Guru Nyoman Cakra. Guru sang guru. Om Swastiastu. Swastiastu. Namo Suci Ratu Darsi dan sebagai titiang Guru Cakra selaku koordinator penelitian, guru hukum dan guru titiang kami matur suksma niki atas petunjuk Ratu Darsi dalam rangka melengkapi hasil penelitian. Kami datang semua lunas petunjuk sarang Ratu Darsi menawi hasil yang kami kumpulkan niki belum cukup. Kami mohon petunjuk Ratu Darsi saran penglingsir sarang-sarang. Demikian Ratu Darsi lunas petunjuk selanjutnya. Yang titiang lantur di sini. Nggih, jelaskan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih nenten panjang titiang pacang matur. Sapo rawuh puniki tangkil dari tinggi Darsi. Nenten nenten jiwa sumati wantap. Lunas puniki pinaka pemupus di sijuwana lelawasan penelitian. Titiang dari kemunculan karya penelitian ilmiah gitu dengan topik sejarah Pedarman Bujangga. Penelitian ini sampun garap titiang ngawit bulan April targetnya 6 bulan. Bulan April lalu dia. target. Terus penelitian ini yang matur niki duana ngide nak master itu agama. Logika berpikir. Kan sih. Mandu akhirnya titiang ngangen penelitian jangkep puniki kuantitatif kualitatif. Dengan pendekatan SWOT dan pendekatan penelitian sejarah. Penelitian SWOT metode SWOT itu yang bergunakan angin mengambil strategi cara menyusunnya. Sampun punya gitu. Hasilnya dengan kuesioner. Hasil kuesioner itu bercerita cara menyusun adalah bina keluarga dan banyak kan jumlah orang-orang yang ajak menyusun. Itu bahasa hasil keputusan hasil ilmiah itu. Segera terus ngarianu tim narasumber. Sami profesor anak-anak dua, doktor na filwer master mau kumpul niki. Sekarang belum dasar 5. Iki akhirnya Sebagai sumber, sebagai sumber niki. sebagai tim peneliti. Darsi sareng 6 tahu Darsi. Profesor puniki Profesor Winasa waluyo ragane di Jembrano aktif ragane tantun ki Winasa mantan bupati. Ane kalih Profesor Rai. Nah, kita pun lumrah gitu. Rai Di Papua Iya, Papua. Sane 3 Adi Juma tuh Profesor Arnawo pun di Padang pun. Lekar si Tiaw nih. 3 profesor. Sekarang putus doktor Sugito. Kan pun niki balayan tenggang itu niki. Doktor Sutamo napi luwe-luwe sampun niku tuh. doktor kan mungkin. Sampun. Pemuncul makin dekan makin. Sih makin. Cerita harus cerita tentu. Dekan. Memberanikan diri titiang namun penelitian ini karena titiang banyak karena pakai sebetulnya profesor doktor kan kita cerita nih walaupun kita nak master kita nak pun kita masuk kita masuk. Terus karya yang metodologi penelitian
Iya. Metodologi titiang penelitian iki konsul titiange 3 profesor di luar Bujang Leuh. Iya. Anak Agung siki profesor, Iya. sang guru siki profesor, saking Bangli, pasek siki profesor. Iki pinuntun penelitiannya dan konsultannya di luar konten Iya. Bujang Leuh. Nah, mari lah guys, sampun boleh penelitian margi niki dengan kuesioner dan sebagainya. Berikut sampun dulu Iya. kaji titiang harus perpustakaan. Sampun ngenyang ke perpustakaannya langkung ring petang dason gitu. Oh, iya. Jika ring pembahasan utawi ring kajian enggak itu napi bawa nang katur ring terus kajian mangga terus kenten telah setimbul itu ring kajiannya napi buku manggian. Iya. Nah, ring kajian di kajian ke kita yang ceritakan buku manggian niki kene kesimpulan itu. Nah, wis apa tuh? Iya. Nah, habis itu kesimpulan penelitian kenyang sekali niki yang terakhir yang 4 lembar niki. Yang 4 lembar. Nah, yang 4 lembar. Iya. Ane siki lembar apa kata tuh? Yang lembar namanya satu. Yang kan? lengkap sampun Hanya satu kata ya? itu. Yang wenten kepustakaannya. Ampun gitu. Nah, gitu. Ampun. Yang di kajian namanya tuh. Iya. Kalau guru kata makin hasilnya dah. Iya. Nah, terus nanti sih. Dike wacen dengan ring kajiannya, mungkin cerita peneliti niki, wacen nomor B-nya pembahasannya, di mana kesimpulan peneliti, terus terakhir kesimpulan sejarah. 3 ada dosen yang pengen ketimbang minam gitu terus ini sampun lawas gini. Kajian itu. Nah, dari kajian itu sih. Iya. Ternyata buku yang titiang pakai adalah Akeang Baba Dalem, bercerita tentang sejarah Kresna Kepakisan, dinasti Kresna Kepakisan. Itu. Iya. Bergabung bertemu dengan sejarah Resi Mustika. Iya. Rauh ke dawa ke dalam segening diri ke ide betara ide Resi Darsa. Itu cerita. Nah, harus kenyang kesimpulan. Daging kesimpulan iki cerita seperti itu. Iya. Sepengrauh ide Resi Mustika ide gumanti wanta ngateheng cara bahasa itu ngateheng Sri Kresna Kepakisan. Iya. Kita kalau ide menuju Samprangan. Jadi Samprangan tuju karena Gajah Mada telah menyiapkan sebelumnya di Samprangan Tongos itu karena akan dipakai untuk akan mengebuk berdahulu. Kita cerita itu. Nah, sampun kalau di Samprangan itu Resi Mustika, ternyata di sana dilantiklah raja buat cerita itu tahun berapa sampai tahun berapa raja itu Kresna itu di Samprangan. Selama melantik raja niki belum juga bagus Samprangan melancarang ide Resi Mustika ngiring Kresna Kepakisan. Kita ada sampai ke ini dulu ada dua negara diulatu mereka Pecatu. Kita mereka sampai ke Pecatu. Ketika balik ide Resi ke Samprangan malih rauh yang melancarang dalam arti meditasi niki berpikir di situ, nah ceritanya kan ya berpikir dengan cara niki di Samprangan gimana caranya biar wilayah raja ini subur. Diajaklah rakyat sami ke Baliaga napi luwir ke Bali Mula kan tuh banyak itu diceritakan di Samprangan tuh diajak membangun pertanian dan di Sumur kan itu di daerah kita nunggang tuh kita pertanian napi luwir kan tuh sampai ide itu untuk mengairi sawah niki membuatlah beliau anak sungai Sangsang dipecah niki. Santak apa berarti dari Jakarta tuh. Sungai di cabang itu. Cabangnya niku karena tinggi membuatlah terowongan. Terowongan itu ada di bawah Bukit Jati itu. Tepatnya di Beten Gria di Cititiang. Beten Gerasan yang sampul. Itu terowongan besar mengalir air sungai Samprangan. Sampai sekarang Sampai bahkan itu yang sering itu gede terowongan gua. Mana sungai itu? Hebatnya orang sana waktu itu kan tadi. merinding. Ujung sungai itulah di tempat terowongan utama itulah Griya Bujangga yang di Samprangan. Jadi denah nanti. Griya niku yang tentu sih gumanti
mangkin niki dipuja karena atas keturunan Resi Mustiko gitu. Iya. Di samping geria, di ulu geria wenten Pura Bujangga. Iya. Pura Bujangga niki diapet lah 2 taman, taman kajo, taman kelon. Wenten taman niki Canding Pura guru dokter nyumbang teman. Aduh, duluan guru dokter tahu dah. Orang properti. Candi itu. Itu ceritanya di Samprangan. Udah itu, kenapa Resi Mustiko ngawenten upacara besar angkus? Teng istilahnya itu karena ingin menyelamatkan itu. Karena raja berpikir kengken cara ngai penggumi subur, ngai terowongan lagi banyak selamat. Dikelah upacara besar angkus itu yang dibulan dicerita Resi Mustiko dengan menggunakan pancir bajra beliau. Dan cerita kenyang cerita ini kenyang dia dalam tarukan, dalam Kresna Kepakesan, dalam Samprangan, desa Samprangan sejarah. Itu kenyang buku. Keberapa? Oh, buku dalam ini ke. Nah, wah, ceritanya harus begitu Kresna Kepakesan subur jaga Samprangan ini, dan tentu ampun tuan ini. Nah, beliau nganti Agre Samprangan. Agre Samprangan nama ulakone dalam ilu. Dalam ilu itu adalah anak yang dilahirkan karena upacara Resi Mustiko. Karena Kresna Kepakesan tidak punya anak waktu itu. Itulah apa namanya bahasa upacara itu? Upacara Ngeradano, Tomodoko lahirlah dalam ilu yang pertama itu. Menjadilah raja di Samprangan. Selama Samprangan itu kali raja nanti Kresna Kepakesan dalam ilu nanti mau bisa ke dalam Samprangan. Nah niki Agre Samprangan. Nah cerita niki ten lawas niki karena benyah jaga gitu karena gepo-gepen balia bali mulu batu lebih luwe ngelor niku nak mun akan cocok kadang macam kait itu. Nah bali rebutna banu bisa wadah kira cocok pindahlah kerajaan ini ke Gegel. Di Gegel raja diganti dalam ilu niki antuk dalam Semara Kepakesan. Nah, Semara Kepakesan Gegel nguasa niki. Semara Kepakesan langsung berniki Dawud Semara Kepakesan guwantan ide gumanti ide Resi Canggu. Ide Resi Canggu ulah ke ide bagus angkar. Oh kan ide Resi Mustiko. Nah karena kita lagi ide di situ waktu Semara Kepakesan itu ide Resi Canggu itu sampai ide duga ngwenten upacara itu sekali selepegak nangkep penkes napeluir dan lain sebagainya suen ide menuju Gunung Sari. Kenapa cerita mereka tuh? Gunung Sari uput kita rawat iki melahtur mangkun Semara Kepakesan medue putra dalam Watu Renggong mana nanti kerajaan Gegel. Nah, harus di Watu Renggong zaman Watu Renggong kejayaan zaman itu. Ngapun Resi pun puritan itu. Jaya Bali Watu Renggong. Sehingga beliau sampai menjajah ke Bugis, Nusa Tenggara sampai ke macam-macam bukan. Bahkan ke luar negeri Malaysia sampai kena dia itu oleh kerajaan itu. Akhirnya sampai di ceritanya itu. Akhirnya waktu itulah karena jaya, waktu itulah diceritakan tahun 1400 sekian mulailah dibangun Pedarma. Diawali dengan pedarman leluhur Kresna Kepakesan. Pedarman Kepakesan kan di kiri raga kan? Iya. Raga di hulunya. Waktu itu diceritakan di Kediri dan Muka dibesarkan. Di luar pedarman kita Kresna Kepakesan sana di Renggo. Di kirinya lah. Di ujungnya pegang itu. Diajang ke sana. Diajang ke sana. Oh, jauh pedarman. Di candi ini kan, di candi itu. Iya. Nah, kita karena suket lodong. Tapi bawa suket ada ceritanya lagi karena beliau pengabdi itu. Nah, dikelah linggih pedarman. Pertama diceritakan ke sana tempat petapan yoga peseraman Resi Mustiko. Suwi-suwi di Mesir moksa haji besakih dan sebagainya. Nah, setelah moksa dipelake kan pot cerita lagi. Mawali balik ke Gegel. Di Gegel kantun niki kenten niki Watu Renggong. Watu Renggong tua diganti oleh anaknya dalam segening. Dalam waktu Renggong ini ke bagawantenya ide Bujangga Guru.
Ya kan? Ide Bujangga Guru sampai mengambil anak raja menjadi istrinya. Niki lagi di Bujangga kadang ceritanya ngawur niki orang kuning maling ngambil maling istri kemudian di selong. Cerita tidak begitu. Kenapa cerita tidak begitu? Anak beliau Resi Guru, guru, zaman si Gening, okan betado turenggon ki, Bagawanta di si Gening. Ide Bujangga alit adi Hanse. Karena kita niki berarti kan nyambung apa niki? Diakui lah raja niki. Cerita nikah wawu melarikan diri akan dibunuh dan sebagainya kan buktinya anaknya dipakai lagi kan apun bahasa ilmiahnya kita. Iya nampun kue kan mungkin anaknya ben baliang ya no ayasan. Ini ceritanya gitu. Tapi kan Raja udah mati ide apa namanya Bujangga Guru ke Jatiluwe. Bujangga Guru setelah ide boleh dihubung di Geger, dan terus Bagawanta, ide kan dapat tugas mengajarkan anak-anak raja. Medom kan niki dan yang ratu nih dan yang nih. Sedangkan Raben ide Resi niki bukan anak didiknya dia. Anak didik dan yang lain sebenarnya. Tapi dia jatuh cinta bahasanya. Ambil ide seneng karena ide seneng, ide melancar. Akhirnya ide karena ide merabian dan sebagainya. Dike ampun politik agama dike. Ampun dan yang dirata dike. Nah, boleh kumulai politik agama niki. Nah, kemudian anak ambil rabi niki celong niki kesuakan niki. Nah, mungkin saja zaman kerajaan yang dalam makan kan sih mungkin niki. Nah, akhirnya kita ide Resi, ide Guru, ide Bujangga Guru, kan ke Gunung Sari, cerita niki tidak ceritakan lagi. Kemudian di Klungkung, Watu Renggong, kan apa saya raja niki, diganti loh oleh dalam Segening. Dalam Segening ini Bagawantanya Nana ide Resi Guru yang nomor 4. Ide dalam ide Bujangga alit ide meringih di Ger-ger, sedangkan ide Resi Bujangga Guru, ide Resi Bujangga Camu melinggih di Sengwang. Sebelumnya beliau di Lepang waktu menancapkan keris di Selu Pegang. Dengan cerita ini kata semua cerita ke wenten ke kenyang ring babat. Oh, nasi was ngarian di Bujangga Guru. Akhirnya kan ide Bujangga Alit Adiarso karena memberikan nasihat kepada ide dalam Segening, nasihatnya tidak diterima, beliau dimaki-maki dan mengundurkan diri. Nikah yang tidak ceritakan, ada ceritanya gini tuh, waktu zaman Segening ada politik agama sana. Dalam Segening Ki Jemlali jeung Larabi tujuannya itu punya rakyat liu. Sangkal ada misalnya makin ada Sukawati berapa tuh kono upun. Dalam Segening berdua niki ada di Mangis, ada di Karangasem, ada di Guliang Bangli. Dalam Segening berdua niki politik agama disuruh membuat anak banyak putra. Kita ditanya, karena beliau dinasihati oleh dalam buku versi niki disejarahkan enggak niki karena kita mencari mustikanya. Dalam versi buku itu di penelitian niki dalam ide Bujangga Alit Adiarso menasihati tidak boleh terlalu banyak istri kacau rakyat. Kan senang raja. Karena beliau tidak senang bukan dibuang. Beliau mengundurkan diri. Melinggih ide di Satra di Ganda Mayu. Itu kita itu. Akhirnya kerajaan ini kan mulai niki Seraben Patih Kramas niki Maruti tapi luar wong jaga niki ganti bendalam di Made, dalam Bekung enggak punya putra dan lain sebagainya. Wong lagi sana, akhirnya melari ke Puri Klungkung, di Puri Klungkung gebuk Belanda lagi, akhirnya hancur makin sekali makin. Kan sejak niko dadosnya Brahmana Bujangga menghilang, kan? Bukan menghilang, buktinya ada Resi Tamung kan? Ada tapi tidak pengabih sebagai Bagawanta. Tidak pengabih raja. Ini kita pengabih Resi Bujangga pengabih raja hanya sampai dalam Segening. Dalam di Made karena kekacauan masuknya Pasek Arya dan sebagainya serangan Maruti raja pecah niki
dan wentan raja udah dalam dia kan dalam bekong, dalam dia punya putra. Nggih. Bingung gua beliau raja akhirnya dan sebagainya. Salah satu lari ke Manggis ide meyogo biasa meleh rabi di Manggis. Tadi raja di Manggis. Nah, kita di Guliang, malah rabi di Guliang keluarlah Manggis ada raja Gianyar, raja Tumpung dan sebagainya. Dalam Manggis Gianyar bener babat di Kenyang tampun itu. Itulah ceritanya. Cerita nih kering yang wentan ring sejarah cane rumus sendiri titiang potong sampai di dalam sigening. Mana titiang boleh tidak? Titiang Pak, medue judul baru mungkin penelitian pengaruh Resi Buyangge terhadap kejayaan dinasti Kresna Pakistan Kentang. Judul deku pacang tidak. Kalau nikah kenyang dalam sampun berpikir kan? Iya, ternyata Buyangge. Apalah si Buyangge? Kenyang dalam Resi. Sri Haji Kresna ke Pakistan adalah sekta Waisnawa diceritakan sana. Di buku Baban itu justru di Buyangge teman-teman itu. Iya. Di Baban dalam teman itu kenapa Sri Kresna ke Pakistan dinastinya didamping oleh Brahmana Bujangga Waisnawa karena beliau adalah sekta Waisnawa. Tidak heran kalau beliau ke Bali didampingi Bujangga Bali dan Bujangga teke oleh Majapahit. Tentang cerita. Kalau Mustiko itu kan ya Waisnawa. Sekta Waisnawa loh. Makanya beliau yang mendampingi Sri Haji ke Pakistan. Kalau tidak sama-sama Waisnawa mana? Mungkin jika mau cerita di dalam cerita yang diintikan setelah dalam di sejarah Geger. Sejarah Geger itu diceritakan bahwa kedatangan Kresna ke Pakistan setelah disampaikan ke Geger, beliau tuh selalu didampingi oleh Brahmana Bujangga Waisnawa karena beliau adalah sekte Waisnawa. Dan cerita tutup petang cerita begitu lah dalam ini dia. Syukur sih. Nah akhirnya kan biasa orang kata tuh aktivitas sana ngarian dalam kan Bujangga hilang, makin ngarian Bujangga dalam nambang. Napi mawin iki kenang di yang sedikit pering rancang kan iki menceritakan secara detail pergantian dalam. Tujuan kita menceritakan dalam ini bagawantanya, dalam ini resinya, dalam ini resinya cocok pedharma itu kita cerita ampun tuh itulah cerita yang dapatkan. Nah mana aku niki remuk niki waktu belajar itu ini sampun puput niki pacang ketunasan ring sabe sulingi mangdai secara kemunculan supaya dikuatkan. Bukan dibuatkan bersama, karena ini kepenelitian dikuatkan sana. Hasil kekuatan itu akan disalin dengan bahasa Jawa kuno, akan ditulis dalam daun lontar dan tembaga. Di daun lontar niki ceritanya, di tembaga niki ceritanya. Ini akan disimpan atau di prasasti niki, dijadikan prasasti diupacarai di pedharma. Prosesi adanya prasasti niki ceritakan nanti selesai penulisan niki rancangan prasasti niki yang sebelum diprasestikan niki sampun put niki kerlingyang malu di Pura Bujangga Samprangan pendak aben moton Bujangga bante ke Besaki sebelum Besaki simpang dulu di Gere Tamu katuran deke habis itu baru dia menuju ke Pedharma, di Pedharma lah dibuatkan upacara supaya menjadi prasasti. Itu cerita yang akan kita yang nunas guru, Resi, Riki kan wenten bangunan pokok Pedharman Meru Tumpang. Yang di Tembaga, yang di Tembaga. Dari beberapa literatur yang tiang baca bahwa bentuk bangunan Meru Tumpang itu adalah ciptaan Ido Empu Kuturan. Meru Tumpang 3 itu adalah untuk memuja Sang Hyang Trimurti. Kemudian Meru Tumpang 7 adalah untuk memuja Ide Sabto Dewata. Termasuk di dalamnya adalah Ide Sang Hyang Trimurti. Apakah mungkin ditambahkan dari guru Meru Tumpang 7 peninggi kita adalah tempat pemujaan Sabto Dewata beserta Ido Betara ini kata. Nah, itu kan mau
pemahaman gitu. Di dalam cerita nih di karya ininya pacang wah kan gitu menjadi sumber. Ike wenten cerita di ketemu yang di lontar ketemu yang di sejarah niki napi mau yang tenggang karena sejarah kita buat singkat dan tidak ada tafsir. Di sini yang diceritakan ini berdirinya pertama Pedarman oleh leluhur kita dinamakan Pedarman Sire Bujanglo. Itu waktu pertama berdiri. Setelah itu berkembang kan tumpang tilu guys. Katanya tumpang telur. tumpang lima. Kalau menurut sejarah dulu ya. Buana Purana Besake waktu berdiri timpang lima. Dan tentu namanya Sire Bujanglo. Dalam perjalanan di hasil penelitian ada juga namanya Pedarman Bujangga Waisnawa kan senggu apa Rudu ada cerita itu tapi itu tidak ada dalam buku hanya karang-karangan muncul waktu itu jadi Guru Bujangga kan. itu kan cerita kan tidak ada dalam buku kemudian yang ada di buku penyusun kan buku dasar kenapa Pedarman Brahmana Bujangga Waisnawa itu kajiannya dari tahun 1930 puncaknya 1882, 1982, 87 daun pemunculan modern. Nah, itu sih daun itu saran di kebun situ. Kita rasain gitu. Itulah cerita tumbuh. Kenapa Bujangga Brahmana Bujangga kitanya Brahmana Bujangga itu yang di penelitian apa kutipnya lah cerita Brahmana Bujangga Waisnawa. Nah, kan buku dulu. Brahmana Bujangga Waisnawa orang lain juga nyusun gitu. Itu tuh hebat gitu. Aduh, Bujangga Waisnawa Brahmana. Ceritakan. Dikulang menjadi intisari dari Trisdaka kita. Trisdaka jiwa Buddha Bujangga Brahmana. Kita cerita. Itu tuh cerita. Tentu enggak penting saling tafsir kan lagi. Dia hanya ceritakan baru berdiri Sire Bujangga. Dalam perjalanannya terakhir sampai sekarang menjadi Pedarman Brahmana Bujangga Waisnawa. Tahu kayak sampai ke bangunan dan upacara yang terakhir. Kita cerita gitu. Nah itulah dasarnya. Ini balik bos dari si Niki Sidara Pokok. Di mana datang kita nanti ringkajian itu. Dalam sejarah ini kita kan pedarman kita Brahmana Bujangga Waisnawa. Brahmana ini harus kita jelaskan sumber dari predikat Brahmana ini karena dari Trisadaka itu leluhur kita adalah Brahmana. Kemudian Bujangga adalah kemampuan jenano ido, predikat ido sebagai pengayom masyarakat yang mampu merawat jagat ini menjadi makmur. Jadi kita keturunannya. Kemudian Waisnawa adalah sekte aliran yang dianut oleh leluhur kita dalam rangka melaksanakan upacara dan keyakinan sehingga kalau dicari Bujangga Waisnawa di dalam melontar tidak akan ada karena ini antara Bujangga dengan Waisnawa ini berbeda nih. Bujangga adalah kemampuan ide, predikat ide. Waisnawa adalah sekte yang ide anut kan kita atu idorsi kami nunas petunjuk yin sampun gentan. Mari kita siarkan kepada seluruh warga kita supaya dia tidak bingung. Tidak ada Bujangga Waisnawa katanya. Hanya itu saja yang disebut-sebut tidak ada katanya. Ya jelas tidak ada di lontar Bujangga Waisnawa karena berbeda. Itu antara paham dengan predikat kemampuan dan kajian itu. Ini kajian Bina Betiang dengan ketika memprediksi di sejarah ini ya dengan keluar sejarah ini, Diki kan bercerita sejarah ini menekankan Bujangga Waisnawa, Brahmana Bujangga Waisnawa itu. Pasti ada orang tanya, kenapa Brahmana malih ke karya penelitian itu? Hanya penelitian yang menjawab. Dan kalau Diki langsung kita Diki tidak ada desik nanya DJ kan genang alinnya munggah ada apa perlu. Nah, biar kita jawab satu persatu aja. Yang setuju dijawab. Sehingga misalnya mengapa kita sebut Brahmana itu dikupas lebih mendalam sehingga orang kalau dicampur gini kewak. Dijejang nih ya gitu loh. Dimana kita taruh ini ya, apalagi nanti kenapa kita sebut Bujangga? Kenapa
Waisnawa. Apa beda bujangga dengan Waisnawa? Kan begitu artinya. Coba kalau kita kupas makna bujangga secara sastra, itu artinya macam-macam itu. Ya. Nah, coba guru Raraha, kenapa kita adalah bujangga? Bujangga yang menganut paham Waisnawa. Kan begitu ya? Iya. Ya. Kesimpulan kasarnya. Ya, kan gitu. Tetapi kalau dicari makna bujangga, setiap sulingnya itu adalah seorang bujangga. Betul, Bro, betul. Jangan disalahkan Kan begitu. dan dibangli bujangga. Bujangga Jangan sakti. salah kan orang. Ada bujangga sakti, kan? Sakti kan ada bujangga Enggak sakti. masalah. Gitu loh. Emang boleh itu. Ya.